Assalamualaikum. Balik lagi sama aku Desi Aktaviana. Tentunya masih di channel aku ya guys. Oke, untuk hari ini kebetulan aku habis pulang kerja dan aku kebenaran lagi shift pagi di minggu ini. Dan udah beberapa hari juga aku nggak bikin beberapa konten ya kan. Jadi untuk hari ini aku ingin membeli suatu dagangan seorang bapak yang sering banget aku lihat dia tuh berjualan tapi sama sekali nggak ada pembelinya guys gitu. Dan aku ingin coba membeli dagangannya, dan aku juga akan review gimana sih rasa dagangan yang dia jual, enak atau enggak. Sampai-sampai dagangannya tuh selalu sepi gitu guys. Jadi aku sering banget melihat bapak itu termenung duduk di pinggir jalan nunggu pembeli gitu. Jadi untuk saat ini aku pengen review itu bareng sama kalian semua di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share kalau ini bermanfaat untuk kalian, dan terus dukung channel aku supaya aku makin semangat buat kontennya. Oh iya, aku akan pergi dulu keluar, temuin si bapaknya dulu. Aku akan cari dia dagang di mana sore ini. Biasanya sih dia dagang di sekitaran Pasar Gembong ya guys. Jadi aku sering banget lihat dia tuh di daerah Pasar Gembong gitu. Jadi aku akan samperin si bapaknya sekarang, dan aku akan sedikit bertanya-tanya sama bapaknya. Oke, jangan kemana-mana, terus ikutin video aku ya. Nah guys, sekarang kita udah ada di depan Pasar Gembong ya guys, dan aku udah deket banget sama jualan si bapaknya itu. Aku pengen samperin warungnya sekarang, terus ikutin aku ya. Dan ini bapaknya udah tua banget guys, kasihan. Coba beli satu bungkus ya ini guys ya, dan ini lagi dipersiapin sama bapaknya. Bapak, ya. Biasa sehari ngejual berapa? Ya. Biasa satu hari ngejual berapa? Ya, kadang ya ada 20. Kadang berapa? Ada 20. 20 mangkok? Ya. Oh. Ini aku rekam gak apa-apa ya Pak? Hah? Aku rekam gak apa-apa ya? Ya kadang-kadang ya lima, ada 5. Oh. Enggak. Oke, jadi kadang kata bapaknya nih, kadang kalau sepi kata bapaknya itu dia cuma laku 5 mangkok, kadang 2 mangkok gitu guys. Kalau jualannya dari jam berapa Pak? Berangkat dari rumah jam 11. Berangkat dari rumah jam 11. Ya. Sampai jam berapa biasanya? Ya, kadang-kadang habis maghrib baru habis. Oh, oke. Okay. Sampai malam. Oke. Okay. Nah, sekarang mah wah. Tapi rumahnya sekitar sini juga, Pak? Di
Ampel. Di mana itu? Di Kampung Ampel. Kampung Ampel. Oh, Nah, tapi ini mau pakai kali aja. oke. Jadi rumahnya si bapaknya itu masih sekitar dekat-dekat sini ada sih ya, masih di sekitaran Pasar Gembong. Rumahnya beliau di sekitaran sini. Dan itu dia ngaduknya pakai bambu guys, bukan pakai susit ya. Dia memang sedia satu bambu panjang gitu buat ngaduk si mie-nya. Ini posisinya pinggir jalan banget ya guys ya, jadi maklum kalau ada berisik suara kendaraan, karena memang si bapaknya dia dagang keliling. Hati-hati Pak. Biasanya kalau dagang sekitar Pasar Gembong aja Pak? Atau gimana? Dari Mayora kan. Oh dari Mayora. Dari masjid. Mayora. Tapi paling jauh batasnya dari Mayora sampai mana Pak? Paling jauh tuh Pak. Kopan. Sampai Caron Pokpen juga. Ya. Walah, lumayan jauh loh bapaknya guys jualan dari Mayora Jayanti sampai Caron Pokpen Balaraja, lumayan. Oke, berapa Pak? 60. Gak apa-apa, buat bapak aja. Selebihnya. Yang bener, Dek. Iya, nggak apa-apa. Buat Banyak, bapak aja. banyak. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Semoga bapak dagangannya laku terus, Iya. dimudahkan rezekinya, Iya. dikasih kesehatan Iya. ya Pak. Ya, Oke. anak saya baru masuk kerja. Nah, Iya, kalau saya nggak begini, bagaimana? oke. Ya kan? Yaudah Pak, makasih ya Pak. Ya saya terima kasih. Ya. Oke guys, sekarang kita udah pulang lagi. Kita juga udah beli mie ayamnya si bapak yang aku maksud tadi. Jadi aku udah beli mie ayamnya dan penampakannya tuh seperti ini guys. Ini dia mie ayamnya yang beliau jual. Dan untuk satu porsinya ini beliau hanya jual 10.000 aja guys. Gitu. Dan aku akan cobain gimana sih rasa mie ayamnya ini gitu. Kalau memang enak, kenapa beliau sepi gitu kan. Jadi aku penasaran juga gitu. Kasihan juga sama bapaknya yang udah usia 55 tahun. Dia masih jualan keliling seperti itu dari jam 11. Kadang dia juga dia bilang sampai malam jualannya itu. Dan kadang dalam satu hari itu dia cuma laku 2 porsi guys. Kalian bayangin dari jam 11 pagi sampai malam beliau hanya laku 2 porsi aja. Dan satu porsinya itu harganya cuma 10.000. Jadi kalian bisa bayangin kan, satu hari paling kecil beliau bisa dapat 20.000 aja gitu. Dengan penghasilan kita yang saat ini udah jutaan gitu kan, beliau hanya mendapatkan 20.000 aja gitu. Dan jujur lihat beliau itu, aku teringat sama orang tua aku, teringat sama papaku terutama, karena beliau mirip sama papaku gitu. Jadi aku teringat aja kayak sama papa gitu. Dan untuk penampakannya itu dia mie ayamnya seperti ini ya guys ya.
penampakan mie ayamnya dia seperti ini. Kalian bisa lihat nggak? Nah, dia seperti ini mie ayamnya. Jadi si bapaknya itu cuma pakai saus aja gitu, dia nggak pakai sambal, jadi cuma saus. Dan ini sebenarnya kalau aku bisa bilang dia bukan ayam ya guys, tapi kayak semacam tulang-tulang lunak gitu, kayak tulang-tulang ayam yang biasa ada di sop-sop ayam gitu. Dan ini yang bapaknya pakai untuk tambahan topping mie ayamnya gitu. Aku akan cobain mie ayamnya sekarang, gimana sih rasanya, enak atau enggak gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur ya guys, ini memang mie ayamnya nggak kayak rasa mie ayam yang kebanyakan orang jual ya. Tapi aku memaklumi karena si bapaknya juga kan udah tua, mungkin istrinya juga udah tua, dia mungkin tidak bisa apa ya namanya, tidak bisa menebak rasa yang disuka sama orang-orang zaman sekarang seperti apa gitu. Dan adekku juga sempat ngobrol sama bapaknya, dia tiap hari kadang kalau cuma laku 20.000, kalian bayangin kalau misalkan tiap hari dia cuma laku 20.000, dia ngedorong gerobak yang bisa dibilang begitu berat karena dia juga bawa bangku kayu di atas gerobaknya. Dia bawa bangku kayu di atas gerobaknya untuk si para pembelinya itu duduk, karena dia dagang keliling pakai gerobak. Jadi dia sedia bangku kayu gitu guys. Jadi dia tiap hari ngedorong gerobak itu berat dengan usia yang udah renta dan sudah membungkuk ya, badannya bisa dibilang sudah membungkuk gitu. Jadi kalian bisa bayangin kan gimana kehidupan kesehariannya si bapak itu. Mungkin sangat begitu sederhana ya guys ya, kesehariannya si bapak gitu. Jadi aku tadi memang cuma beli satu dan kebetulan beliau gak ada kembaliannya. Di sini sekali lagi aku bukan mau bermaksud sombong atau sok kaya gitu sebagai orang pekerja atau yang masih anak kos gitu. Aku nggak ada bermaksud untuk menyombongkan diri, cuma aku nggak tega ngeliat bapaknya karena beliau mirip banget sama papaku gitu. Dari raut mukanya, terus kulitnya yang udah mulai kebakar gitu ya, kulitnya udah hitam terbakar sinar matahari, yang berjualan dari pagi sampai malam gitu kan, cuma laku 20.000. Itu aja kalau buat bayar gasnya aja mungkin kurang ya guys ya gitu. Gas aja berapa, udah 22.000 sampai 25.000, tapi beliau kalau memang lagi sepinya hanya cuma dapat 20.000 dalam satu hari. Dan beliau untuk jualan dia nggak nyetok banyak, dia hanya nyetok paling banyak itu 20 mangkok, 20 porsi. Dan kalian bisa kalikan satu mangkoknya 10.000, berarti kalau memang dagangan beliau laku semua, beliau hanya mendapat 200.000 gitu kan. Dan beliau laku satu porsi pun beliau udah sangat bersyukur banget guys, karena dia dagang dari pagi, dari jam 11 panas-panasan keliling nunggu pembeli gitu, dan dia hanya laku 20.000 gitu. Tapi ya semoga bapaknya sehat, terus dimudahkan rezekinya,
diberikan keselamatan dalam dia berusaha berjualan seperti itu. Terus semoga juga bapaknya nggak putus asa di masa-masa pandemi seperti ini. Dia harus tetap berjualan seperti itu karena memang anak-anak beliau bisa dibilang tidak mempunyai pekerjaan yang pasti gitu ya guys ya. Jadi kayak serabutan gitulah anak-anaknya kerja gitu. Maafin aku ya guys ya, aku jadi ikut sedih gitu ngeliat si bapaknya, karena aku memang bener-bener gak tega ngeliat bapaknya yang udah tua tapi masih jualan seperti itu. Aku mau minum dulu ya, jangan kemana-mana. Jadi guys, untuk kalian yang masih punya orang tua lengkap, ayah dan ibu, dan kalian mampu membahagiakan mereka, tolonglah bahagiakan kedua orang tua kalian dulu gitu. Karena sebagai anak, masa iya kalian tega melihat orang tua kalian yang umurnya sudah tua renta seperti itu masih bekerja keras? Sekarang saatnya aku ingin menyampaikan sesuatu kepada kita semua, kepada teman-temanku semuanya, bahwa kita sebagai manusia harus pandai-pandai bersyukur, harus lebih banyak melihat ke bawah gitu, bahwa banyak orang yang lebih susah dari kita, banyak orang yang menginginkan kehidupan kita saat ini. Jadi ini pelajaran untuk kita semua, kalau kita jangan terlalu memaksakan kehidupan kita untuk seperti orang lain, karena setiap manusia ada rezekinya masing-masing. Dan aku berharap semoga kedua orang tuaku tetap diberikan kesehatan, kedua orang tua kita semua dijauhkan dari segala mara bahaya dan tipu daya. Lalu kita juga sebagai anak-anaknya bisa dikasih kesempatan untuk membahagiakan mereka, karena membahagiakan orang tua itu adalah hal tersulit, tanggung jawab seorang anak, karena orang tua yang sudah mengasuh kita dari kecil, membesarkan kita, menyekolahkan kita, membiayai kehidupan kita gitu. Dan saatnya kedua orang tua kita sudah mulai renta, apa salahnya kita sebagai anak untuk tetap berbakti kepada mereka? Kita yang menyayangi mereka, kita yang mengambil alih semua tanggung jawab mereka, kita juga yang akan mengurus mereka. Semoga kita tetap diberikan kesempatan seperti itu, amin. Oke, sekian review dari aku. Di sini aku bukannya bermaksud untuk menjelekkan seseorang atau menyombongkan sesuatu, tapi di sini aku hanya berusaha untuk jujur tentang apa yang aku rasakan dan apa yang aku lihat gitu. Jadi di sini aku nggak ada maksud apapun untuk menjelekkan seseorang atau menyombongkan diriku sendiri, tidak ada maksud sama sekali ya guys ya. Semoga kalian terus dukung aku dalam berkarya, dalam membagi kehidupan sehari-hariku, membagi cita-citaku yang akan segera aku gapai untuk membahagiakan kedua orang tuaku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak rantau.